Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Adinda Juse di konten suka-suka curcol. Dan sekarang aku mau collab sama YouTuber juga, namanya AAIQ. Di sini dia bakalan curhat abis-abisan. Oke, kita panggil AIQ. Gimana kabarnya AIQ? Alhamdulillah, baik. Sekarang sibuk apa? Sekarang sibuk di sini. Mau YouTube bareng Adinda Juse. Collab ya. Collab. Oke. Selain dari itu ada kesibukan yang lain? Ada sih kesibukan biasa, pasti masih ngurusin baju, terus ngurusin kayak event-event dan sebagainya gitu. itu aja sih. Nih ada titipan pertanyaan dari yang fans gitu ya. Fans anjir. Iya, banyak banget pokoknya fansnya. Ada salam dari banyak teman-teman aku juga yang nyalamin katanya. Teh Juse salamin sama IQ. Oh iya, nanti kalau ketemu kata gitu. Enggak. Salam sama fans. Oke ya, buat teman-temannya Juse, maksudnya salam juga. Maksudnya apa ya? Dibilang artis-artis kayak gitu, aduh apa gimana gitu. Enggak sih, kita nggak ada fans temen aja lah. Oke guys, ya salam kalian sudah terjawab. Nih ya IQ, banyak yang nanya ya. Apa? Katanya IQ itu bolak-balik luar negeri melulu gitu kan. Mungkin dia suka lihat ya, mereka suka lihat kegiatan-kegiatannya kalau lagi ke luar negeri. Nah itu teh dalam rangka cuma sekedar main atau emang ada kerjaan di sana? Kalau itu ada yang nanya beneran? Bener, serius. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau soal nanyain tentang itu, jadi gini, karena kan kebetulan aku tuh megang komunitas dan jadi karena memang komunitas yang aku pegang itu ada beberapa yang mereka itu stay di luar negeri gitu. Dan kadang bukan di luar negeri doang, yang di Indonesia juga kadang kayak suka aku samperin gitu, kayak suka ngobrol-ngobrol sama mereka, ya silaturahmi aja yang pertama. Terus karena kenapa aku berani nyamperin ke sana, karena mereka itu adalah orang-orang yang udah mengapresiasikan karya aku gitu. Yang support gitu ya? Nah, yang support. Jadi kayaknya alangkah baiknya kalau misalkan aku harus nyamperin mereka ke sana buat silaturahmi gitu. Ya sekedar ngucapin makasih, dan ya kalau ada oleh-oleh sekalian aku bawa oleh-oleh buat mereka gitu. Jadi kalau jalan-jalannya bonus lah. Oh gitu. Bonus. Sekalian kalau ada desain baru atau apa, aku suka ngeluarinnya di sana. Oh iya. Sekarang kita ke sesi curhat. Boleh. IQ, pernah nggak seorang IQ itu tersakiti gitu, atau mungkin ditinggal nikah, atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Sebenarnya ini berat banget anjir. Harus curhat kayak gini berat banget. Nggak apa-apa. Cuman karena ini memang collab, ya udahlah. Tapi ini agak berat juga kalau soal ngomongin karena jarang juga sih ya, maksudnya aku pribadi gitu ya, di Facebook kadang kalau aku pribadi gitu, kalaupun aku pacaran aku kadang nggak pernah kayak pokoknya kalau diumbar soal pribadi aku nggak pernah lah kayak gitu sebenarnya. Cuman kalau misalkan memang harus curhatan kayak apalagi sampai banyak orang yang nanya, oh si IQ pernah nggak disakitin kayak ini? Ya semua orang juga pasti lah pernah lah, gitu. semua orang pernah lah. Cuman kan memang aku pribadi nggak terlalu difokusin kayak apa ya, nggak terlalu difokusin diumbar kayak gitu kan, nggak enak juga gitu. Sebenarnya kalau soal ini, kalau soal disakitin pernah lah. Pernah. Yang menyakitkan, yang masih diingat itu, yang paling menyakitkan itu apa coba? Pernah ditinggal nikah 2 kali. Pernah ditinggal nikah 2 kali, dan itu benar-benar menurut aku pribadi gitu ya, menyakitkan. Boleh tahu pas kapan itu kejadiannya? Kejadian di tahun 2009 kalau nggak salah. 2009. Pas lulus, enggak deh, kayaknya masih SMA-an pacarannya, masih SMA-an. Masih SMA, ya. Masih SMA-an pacarannya. Cuman pas lagi itu, waktu itu emang udah langsung lulus kan, lulus sekolah. Lulusan gitu. Lulus sekolah. Dulu kan sekolahnya juga nggak di sini ya? Dulu nggak di Sukabumi, aku sekolahnya di Bogor.
Jadi dulu itu sempet pacaran LDR-an. Oh, berarti ceweknya orang Sukabumi dong. Iya, orang Sukabumi. Masih temen SMP-an lah. Oh gitu. SMP. Dulu itu kalau nggak salah ngejarnya itu hampir lebih dari 3-4 tahun gitu. Wow, perjuangan banget berarti buat ngedapetin cewek itu ya? Banget, banget perjuangan. Tapi endingnya ditinggal nikah sakit aja, sakit. Nggak percaya, aku nggak percaya. Serius, perjuangan banget. Akhirnya jadian kan? Nah, di situ berapa lama? Ya pokoknya pas nggak ngejar dia selama 1,5 tahun, tiba-tiba dia ngabarin. Oh gitu. Tiba-tiba nggak tahu dapat nomor aku dari siapa. Tiba-tiba dia langsung ngabarin, hey apa kabar katanya. Yeah. Nah di situ langsung deket lagi, langsung deket lagi kayak wah perasaan yang udah lama memang gimana lah timbul lagi gitu kan. Asik. Dan itu menyakitkan sih sebenarnya, menyakitkan banget buat maksudnya dalam hidup aku menyakitkan ditinggal nikah 2 kali gitu. Oh iya. Tapi yang lebih menyakitkan lagi ditinggal sama dia gitu. Yang pertama itu. Yang pertama sih mungkin iya ya yang pertama, tapi kalau enggak sih yang pertama enggak terlalu, tapi malah yang kedua yang terakhir yang keras. Oh gitu, yang keras lagi. Berarti yang nyampe nangis Bombay itu yang ditinggal nikah sama yang mana? Enggak, kok ini tahu nangis dan siapa ini? Dulu kan ditinggal nikah sama dia pertama, sama cewek itu. Kita pacaran, kita masih pacaran posisi sama yang pertama itu. Terus udah gitu karena handphone hilang. Itu kan abis makan udah gitu handphone hilang gitu kan. Pas handphone hilang gitu nggak ada kabar, tiba-tiba lost contact total pokoknya. Dari situ karena memang aku fokusnya sekolah juga, dari situ langsung kayak tahu kabar dari saudaranya apa dari adiknya ya waktu itu, lupa lagi lah pokoknya. Langsung katanya dia bakalan nikah di hari ini sekian katanya. Oh no. Sempet kaget juga kan, shock lah di situ, kaget. Nangis. Enggak, belum nangis, masih kayak kuat karena belum pulang ke Sukabumi, masih di Bogor. Nah pas pulang, loh kok aneh gitu kan, aneh. Kenapa jadi kayak cengeng gitu kan, cengeng. Kok gua kan cowok gitu, masa cengeng gitu kan. Kayak cengeng gitu, tapi di situ nangis. Nangis. Jujur aja nangis. Sempet gak percaya sih dibikin nangis sama cewek. Nangis, serius nangis. Ya mungkin ya namanya juga manusia ya guys. Ya, tapi aku sengaja datang. Sengaja datang. Terus ekspresinya gimana dong, peluk-peluk kan dong? Enggak juga. Kebetulan dulu juga sempat lagi deket sama cewek. Iya. Tapi karena memang dulu itu deket doang, tapi nggak pacaran, deket. Ya udah akhirnya aku ngajak dia ke. Oh gitu, jadi dibikin rumah ya? Enggak juga, tapi kan nggak nyakitin karena posisinya masih temenan Ya, juga, deket doang, tapi belum. Tapi udahnya memang jadian sama dia. Ya waktu itu kan dibawa nikah ke tempat dia, maksudnya ke tempat nikahan si yang cewek aku kan belum putus kan. Ya. Jadi kok masih posisinya masih status pacaran dong gitu kan. Dibawa, dianya kaget. Iya. Dia kaget, kayak sempet shock gitu, kaget gitu kan, ngeliat lo kok bisa gitu kan aku sama cewek kayak gitu. Ya udahlah, sikat ceritanya ya pokoknya aku di situ memang nggak bisa nemu, masih kebayang-bayang lah gitu, masih belum bisa mengganti. Belum bisa, tapi ya udah coba buka hati sama yang aku bawa ke undangan itu gitu. Dan singkat ceritanya pokoknya sama dia memang nggak lama karena ada lah habis dari dia baru aku kayak sekian lama nggak pacaran gitu kan, langsung nemuin yang kedua ini yang aku ditinggal nikah yang kedua kalinya itu. Ditinggal yang kedua kalinya. Ceritanya gimana? Ini yang benar-benar menyakitkan tuh yang menurut aku di sini. Oh iya. Karena aku kayak udah cerita sama dia banyak tentang cewek yang pertama gitu kan. Aku ditinggal nikah gini-gini. Terus dia orangnya udah benar-benar dibikin nyaman lah, nyaman banget lah pokoknya, udah kayak mikir tuh udah pengen hidup sama dia gitu. Jadi ceritanya dulu tuh pengen nikah muda sama dia gitu. Kalau boleh tahu orang mana? Masih orang Sukabumi, orang Sukabumi, daerah Pangleseran mungkin ya. Kalau kalian tahu pasti Pangleseran lah pokoknya. Pangleseran itu nggak jauh lah dari rumah aku gitu. Itu gimana ceritanya tuh? Di situ jadi ceritanya itu yang kedua ini udah nyaman banget. Singkat ceritanya ya pastinya sedih banget lah, sedih. Hubungannya berapa lama? Hubungannya kalau nggak salah ya kurang lebih sama 4 bulan juga. 4 bulan tapi PDKT-an yang lama. Aku tuh lama di PDKT-an. PDKT-an sama dia tuh pokoknya buat kenal sama dia tuh kurang lebih 2 tahun. Iya, 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Ngejar dia 2 tahun. Menjalin hubungan 4 bulan. Dia itu sempat kayak ngadu
ke aku gitu kan sambil nangis katanya pengen ngekos bareng, pengen kayak hidup bareng sama ngekos bareng gitu kan. Terus aku bilang ya nggak bisa kan, aku masih kuliah, udah gitu juga kamu harus nurut lah sama ibu kamu gitu. Dan akhirnya dia cerita gitu kan, dia cerita katanya dia tuh mau dijodohin sama ibunya. Jadi dipisahinnya karena perjodohan. Karena perjodohan. Iya. Berarti dia juga sama-sama sedih. Bukan niat dia pengen ninggalin mungkin ya, karena emang udah dijodohin gitu. Kalau soal itu nggak tahu ya, tapi kalau misalkan memang cewek yang mau berjuang, biasanya mau lah. Tapi nggak tahu juga yang jelas ceritanya. Karena aku juga waktu itu nggak berani nyamperin orang tuanya, nggak berani. Pokoknya sedihnya sedih banget lah. Sempet kayak mikirnya gini ya, kayak mikirnya tuh kok jalan tuh kayak nggak napak gitu. Kayak bukan lebay ya, serius bukan lebay. Jadi kayak karena IQ juga punya hati guys. Nah, benar. Jadi kayak ngerasa aduh nggak napak gitu. Udah gitu pas dari situ kayak ngerasa sedih banget. Terus kalau nangis udah pasti nangis, di situ nangis. Terus akhirnya tahu dia nikah tapi nggak datang ke nikahnya. Karena aku nggak kuat kalau sama dia, serius nggak kuat. Sakit banget gitu ya. Mendingan ngangkat besi daripada harus datang ke nikahnya. Nggak, emang bener nggak kuat banget. Dari situ ya udah. Akhirnya dia nikah dan dengar-dengar sih udah punya anak. Gitu. Dia dijodohin sama orang kaya gitulah. Orang kaya di daerah Warung Kiara atau apalah gitu, nggak tahu. Berarti ya mungkin bukan jodoh juga. Mudah-mudahan dia dapat jodoh yang terbaik ya. Bukan jodoh. Kalau sekarang statusnya jomblo apa punya pacar juga? Gak apa-apa, cerita aja. Pertanyaannya agak sedikit gimana ya nih. Tapi yang jelas sekarang lagi fokus dulu ke karir kali ya. Gitu. Jadi ya kalau misalkan memang ada jodohnya ya nggak apa-apa, besok juga nikah. Amin. Target nikah itu umur berapa? Anjir. Aduh gimana ya kalau diomongin. Emang nggak ada pikiran buat pengen nikah nih cepet-cepet? Oh ada dong, ada lah pastinya. Apa masih menikmati masa-masa lajang gitu? Jadi gerah ya di sini ya pertanyaannya. Makin hot katanya. Dia menjawab semua fans gitu, pertanyaan para fans. Nah, kalau ada jodohnya mungkin misalkan besok ataupun kapanpun ya siap-siap aja. Nggak ditarget saya, nggak ditarget. Yang pasti cocok, nyaman mungkin gitu ya. Itulah. Berarti ngejomblo udah berapa lama nih? Sekitar kurang lebih 7 bulan kali ya. 7 bulan? 7 bulanan. 7 bulan. Oh no! 7 bulanan. Kalau soal tapi yang PDKT mah banyak mungkin ya yang deketin cewek-cewek ya. Nggak ada. Ya bohong banget. Serius. Bohong, nggak percaya. Nggak serius, nggak ada. Jadi emang belum nemu. Maksudnya bukan belum nemu, jadi kayak belum ada yang dekat ke siapa-siapa gitu. Masih free gitu belum. guys. Jadi selama 7 bulan fokus ke karir. Oke, guys. Terutama YouTube dan memang pengen kayak Bu Juse. Amin. Jadi mudah-mudahan nih saya collab sama Bu Juse nih, kalian jangan lupa ya subscribe juga channelnya aku. Oke. Subscribe ya. Ya ntar aku kasih linknya di bawah ya. Pokoknya nanti di bawah pokoknya Bu Juse harus nyatetin. Iya, siap. Ya itu aja sih mungkin gitu. Jadi selama 7 bulan belum ke siapa-siapa. Berarti masih ada kesempatan buat kalian ya. Masih tentang mencari jodoh ini ya. Formulir jangan lupa. Formulir. Nanti diisi ya formulirnya yang mau daftar. Cepat sekaligus penjelasannya. Okay. Untuk pertanyaan pertama, mending disakitin apa menyakitin? Berarti mending disakitin. Alasannya gini, karena kalau misalkan ada orang yang nyakitin, jadi maksudnya kayak kita tuh kayak plong aja gitu kalau misalkan kita yang disakitin gitu. Tapi kalau misalkan kayak kita menyakitin orang kan kayak kita kepikiran gitu pengen minta maaf sama Rasa dia. berdosa. Karena aku orangnya nggak mau cari musuh. Iya. Lebih baik banyakin temen daripada banyakin musuh. Pertanyaan yang kedua. Boleh. Pilih yang semo apa yang tepos? Aduh anjir. Yang semo apa yang tepos? Yang semo. Tuh kan, udah pasti aku udah tahu jawabannya. Tiap cowok juga pilihnya yang semok. Enggak semok apa ini? Bukan cewek, siapa tahu paha ayam gitu. Yang tepos tereliminasi. Pertanyaan ketiga. Oke. Pilih
pilih produk luar apa produk dalam? Kan suka ke luar negeri tuh, mungkin suka ketemu sama yang di luar gitu. Produk dalam. Produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Tapi kalau misalkan jodohnya sama produk luar nggak apa-apa. Kalau apa yang jelas masih mencintai produk lokal. Oh, produk lokal katanya guys. Berarti ada kesempatan buat kalian juga guys. Pertanyaan selanjutnya. Rambut panjang apa rambut pendek? Rambut panjang apa rambut pendek? Rambut pendek. Alasannya? Dari dulu juga memang apa si dua cewek ini memang rambutnya pendek. Oh gitu. Yang ninggalin aku emang nggak tahu kenapa suka aja Suka ngeliat aja. cewek rambutnya pendek tuh lebih kelihatan fresh gitu. Oh gitu. Fresh. Rambut pendek guys. Terus mending yang pakai kerudung apa? Yang berhijab apa yang nggak berhijab? Yang berhijab apa? Tentunya pastinya sebagai muslim memang saya pilih yang berhijab. Yang berhijab. Yang berhijab aja. Karena kalau misalkan memang ketemunya misalkan dia belum berhijab, aku nggak maksain ya maksudnya. Yeah. Kalau ketemunya misalkan awalnya belum berhijab ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan nanti udah Jadi sah. nikah ya Udah kan sah. kalau cowok aja dong ngatur kalau udah Iya, sah iya, gitu iya, nggak iya. apa-apa. Jadi pengennya dia berhijab gitu. Kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Kapan sih pertama kali jatuh cinta? Kapan pertama kali jatuh cinta? Ya itu mungkin kalau soal pas umurnya nggak tahu, tapi yang jelas pas SMP itu SMP. yang pas ngejar doi. Oh ya, yang tinggal nikah sama cewek yang pertama guys. Oh berarti itu pertama kali jatuh cintanya ya. Ya habis ya. Iya. Pertanyaannya habis ini udah hot banget nih. Lebih parah pertanyaannya ternyata. Buat kalian yang masih pengen tahu tentang Ikil ya, nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi aku mau bikin part 2-nya. Nah, jangan lupa kalian buat subscribe juga channelnya Penting Ikil. tuh, subscribe ya. Ikil Drak ya. Ya nanti adalah di deskripsi. Makasih udah nonton video dari kami. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi buat collab ya. Oke. Amin. Terus Ya maksudnya doain saya biar kayak Bu Juse. Pokoknya buat kalian subscriber Bu Juse, subscribe juga channel saya juga seru. oke, siap. Promosi. Nanti dia mau ngadain giveaway dibagi baju rock and roll Jewa guys. Amin. Ya nanti kalau udah nyampe 10.000 subscriber. Amin, saya doakan ya. Oke. Oke, kita tutup aja ya untuk sesi curhat bersama IQ. Oke. Makasih udah nonton video dari aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Bye bye.